Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syarif dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ilmu biokimia. Pengertian biokimia. Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi katalis enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel. Proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik. Selanjutnya, sejarah perkembangan biokimia. Pada pertengahan abad 18, Carl Wilhelm Scheele melakukan penelitian terkait susunan jaringan kimia pada hewan dan tumbuhan. Kemudian di tahun 1828, Friedrich Wohler berhasil menunjukkan bahwa senyawa dalam urin dapat dibuat sendiri dengan memanaskan alkali siantar dengan garam amonium. Selanjutnya, penelitian Edward dan Hans Buchner terkait fermentasi gula menjadi ragi pun ikut menyumbang dalam perkembangan biokimia. Akhirnya, Robert Hooke menyumbang hasil pengamatannya terhadap sel dengan menggunakan mikroskop. Dari sini, pengetahuan terkait struktur sel yang kompleks seperti senyawa biokimia, reaksi kimia dalam sel, dan metabolisme sel pun ikut meningkat. Selanjutnya, manfaat biokimia. Biokimia produk ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan dan memperluas sudut pandang bagi para pengajar, mahasiswa, akademisi, atau praktisi yang membutuhkan sumber informasi mengenai biokimia perikanan. Selanjutnya, komponen kimiawi sel. Komponen organik. Yang pertama, air, yang kedua vitamin, yang ketiga mineral. Komponen anorganik. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein. Selanjutnya, pengertian dari karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air sehingga dehidrasi sukrosa atau C-kuikui H22O11 oleh asam sulfat menghasilkan karbon. Selanjutnya, struktur karbohidrat. Berdasarkan jumlah unit gula, dalam rantai karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu yang pertama monosakarida, 1 unit gula. Kedua disakarida, 2 unit gula. Yang ketiga oligosakarida, 3-10 unit gula. Yang keempat polisakarida, lebih dari 10 unit gula. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana, hanya terdiri dari satu sakarida yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi, misalnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida. Terdiri dari 2 satuan monosakarida. Disakarida terbentuk dari hasil reaksi penggabungan 2 satuan monosakarida dengan mengeluarkan sebuah molekul air. Disakarida yang kita kenal adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga, polisakarida. Merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang. Dapat dihidrolisis sebagai enzim-enzim yang spesifik kerjanya. Selanjutnya, sumber karbohidrat. Yang pertama, beras. Beras masuk dalam jenis biji-bijian yang memiliki kandungan karbohidrat cukup tinggi, yaitu sekitar 28 gram karbohidrat untuk setiap 100 gram beras. Yang kedua, ubi jalar. Setiap 100 gram ubi jalar mengandung 20 gram karbohidrat. Yang ketiga, singkong. Setiap 100 gram singkong mengandung sekitar 38 gram karbohidrat, sehingga tak heran bila makan singkong cukup mengenyangkan. Yang keempat, jagung. Terdapat kandungan 21 gram karbohidrat di setiap 100 gram penyajian. Yang kelima, kentang. Dalam setiap 100 gram kentang ada sekitar 17 gram kandungan karbohidrat.
Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, menunjang fungsi otak. Yang ketiga, mencegah penyakit. Yang keempat, menjaga berat badan tetap stabil. Yang kelima, memelihara kesehatan sistem pencernaan. Analisis karbohidrat. Analisis secara kualitatif. Yang pertama, tes molekuler yodium. Yang kedua, tes Fehling. Yang ketiga, tes Barfoot. Yang keempat, tes Sullivan of tes Binal. Yang kelima, tes asam musik. Yang keenam, tes Osazon. Analisis secara kuantitatif. Yang pertama, metode Antron. Yang kedua, metode Nelson-Samogyi. Yang ketiga, metode Lufskull. Yang keempat, metode asam dinitrosilisilat. Yang kelima, metode fenol asam sulfat. Selanjutnya, pengertian protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom, nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, metionin, cysteine, cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer protein merupakan urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Struktur sekunder protein merupakan substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Contohnya adalah struktur helix alfa atau lembaran beta. Struktur tersier protein adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur sekunder melipat bersama. Struktur kuartener protein merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Klasifikasi protein. Yang pertama, klasifikasi protein berdasarkan komposisi kimia. Klasifikasi protein dibedakan atas protein sederhana dan protein konjugasi. Yang kedua, klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama, enzim. Yang kedua, enzim protein transport. Yang ketiga, protein regulator. Yang keempat, protein kontraktil. Yang kelima, protein struktur. Yang keenam, protein pertahanan. Klasifikasi protein berdasarkan bentuk. Yang pertama, protein bentuk serabut. Yang kedua, protein globuler. Klasifikasi protein berdasarkan tingkat degradasi. Yang pertama, albumin. Yang kedua, globulin. Yang ketiga, glutelin. Yang keempat, histon. Selanjutnya, fungsi protein. Yang pertama, membangun dan memelihara jaringan. Yang kedua, mempercepat reaksi kimia. Yang ketiga, alat komunikasi antar bagian tubuh. Yang keempat, meningkatkan imun tubuh. Yang kelima, mengangkut dan menyimpan nutrisi. Yang keenam, memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh. Selanjutnya, analisis protein. Analisis kualitatif. Yang pertama, Santop protein. Yang kedua, reaksi Milon. Yang ketiga, reaksi nitropruspida. Yang keempat, reaksi Sakaguchi. Analisis kuantitatif. Yang pertama, metode Kjeldahl. Yang kedua, metode Lowry. Yang ketiga, metode Biuret. Yang keempat, metode spektrofotometer UV. Yang kelima, metode turbodimetri atau kekeruhan.